Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Para ikhwah azani Allahu wa iyyakum jami'an, insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan untuk mengkaji dan membaca kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Itu sebuah karya dari Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang ke-6. Jadi kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Bab yang ke-6 itu setelah halaman 56. Kita sudah menyebutkan tentang keistimewaan manhaj salaf sampai 6. Yang terakhir itu wasiyatuhum bainal firaq. Mereka senantiasa pertengahan di atas segala firqah-firqah sesat. Kemudian yang ke-6, manhaju ahlil bid'ah wal ahwa'i. Manhaju ahlil bid'ah wal ahwa'. Manhajnya atau metode beragama yaitu para ahli bid'ah dan para ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Metode ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Kata Syekh, taqaddama dzikru manhajis salafi fil aqidati. Taqaddama dzikru manhajis salafi fil aqidati. Taqaddama ini telah berlalu artinya. Telah selesai, telah berlalu. Dzikru, pembicaraan, penyebutan tentang apa? Manhajis salafi fil aqidah. Telah berlalu pembicaraan tentang manhaj salaf di dalam akidah. Itu bacanya zikru, jangan salah baca ya. wa ahammu mumayyizatihi. Wa ahammu mumayyizatihi dan keistimewaan yang paling penting. Jadi keistimewaan kan ada 6 di sini kan, cuma ada di antara yang 6 tersebut yang paling penting. Itu di dalam metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam akidah mereka. Ya, wa ahammu mumayyizatihi, keistimewaan yang terpenting. Wa anna ahamma ma yumayyizu al-manhaj as-salafiyya fil aqidah, ya, wa anna ahamma ma yumayyizu al-manhaj as-salafiyya fil aqidah, dan sesungguhnya ahamma yang terpenting, ma dari apa-apa yang yumayyizu membedakan manhaj salaf fil aqidah. Jadi hal yang terpenting, komponen yang terpenting yang membedakan, menjadikan manhaj salaf ini istimewa, yaitu di dalam akidah. Di sini kata Syekh, huwa hasrut talaqi fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hasrut talaqi. Hasru itu membatasi. Membatasi at-talaqi, sumber pengambilan hukum. Sumber talaki, pengambilan hukum. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj salaf, mereka membatasi, yaitu di dalam akidah, dalam pengambilan sumber hukum. Ya.
Batasannya apa? Fi kitabillahi wa sunnati rasulih SAW. Itu mereka batasi hanya di kitabullah, itu di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Hadis yang sahih. Mereka hanya mengambil dalam perkara akidah. Ini perkara akidah ya, berbeda nanti muamalah atau yang lainnya. Ya, ini akidah. Mereka membatasinya hanya dari kitabullah, Al-Quran dan As-Sunnah. Wa an yakuna dzalika muqayyadan bi fahmi salafis salih. Ya, dan itu juga terkait tidak hanya memahami, mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, tapi juga harus terkait muqayyadan bifahmi salafus saleh. Harus ada keterkaitan dengan pemahaman salafus saleh. Kalau hanya dari Al-Quran dan Sunnah saja, banyak orang yang salah memahami Al-Quran dan Sunnah. Disebabkan apa? Tidak mengambil pemahamannya dari salafus saleh, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa 'alal aksi min dzalika manhaju ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Wa 'alal aksi min dzalika manhaju ahli al-ahwa' wal bid'ah. Dan kebalikan dari itu, yakni kebalikan dari manhajnya ahlu sunnah, manhaj salafus saleh, dan kebalikan dari itu manhaju ahli al-ahwa' wal bid'ah, yaitu metodenya, manhajnya ahlul ahwa' wal bid'ah. Ahlul ahwa wal bid'ah. Fa inna masdarat talaqqi indahum laisal kitabu was sunnatu. Fa inna masdarat talaqqi indahum, atau laisal kitaba was sunnata, kata Syekh, karena sesungguhnya masdarat talaqqi, sumber talaqi pengambilan hukum, indahum, di sisi mereka, di sisi siapa? Di sisi siapa? Ahlul ahwa itu, sumber pengambilan mereka, laisal kitab wa sunnah, bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi dari apa? Wa innama huwa mabtada'ahu a'immatuhum. Ya. Wa innama huwa mabtada'ahu a'immatuhum wa syuyukhuhum. Akan tetapi mereka mengambilnya adalah wa innama huwa mabtada'ahu a'immatuhum. Apa-apa yang diada-adakan. Mereka mengambil daripada apa-apa yang diada-adakan. Ibtada'a ini artinya mengada-ngada sesuatu yang baru dalam perkara din. Ya. Dari apa-apa yang diada-adakan oleh siapa? A'immatuhum. Jamak dari imam. Imam-imam mereka. Jadi sumber mereka itu dari imam mereka, dari syekh mereka. Apa-apa yang diada-adakan oleh imam-imam mereka, wa syuyukhuhum. Syuyukh jamak dari syekh. Syuyukh. Dan apa-apa yang diada-adakan juga. Perkara yang baru dari syekh-syekh mereka. Kemudian lagi thumma ta'wilul kitabi awis sunnati ila ma yuwafiqu ahwa'ahum. Ya. Thumma ta'wilul kitabi awis sunnati ila ma yuwafiqu ahwa'ahum. Yang tadi mereka mengambil dari imam-imam dan syekh-syekh mereka. Kemudian selanjutnya ta'wilul kitabi awis sunnah, mereka mentakwil Al-Quran dan Sunnah, menyelewengkan makna dari makna yang sebenar-benarnya. Mereka mentakwil. Mereka mentakwil Alkitab dan Sunnah ila ma yuwafiqu ahwa'ahum, kepada yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tak takwil, baik itu Al-Quran maupun hadis. Contohnya apa, Bang Burkan?
Contohnya mentakwil tuh seperti firman Allah ya. Iya, itu hadis ya. Nah, hadis. Kalau Al-Qur'an apa? Summastawa ya, kemudian Allah beristiwa. Mereka takwil menjadi istaula. Ya, padahal kalau kita lihat secara bahasa istaula itu menguasai setelah mengalahkan yang sebelumnya. Di Allah Subhanahu wa taala kalau istaula Allah sudah mengalahkan Tuhan yang sebelumnya, kemudian Allah yang menguasainya. Ini jelas sesat dan menyesatkan ya. Nggak boleh kita takwil. Kita tetapkan ya istawa. Kemudian yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan ditakwil menjadi kekuasaan atau yang semisalnya. Kita tetapkan tangan. Bagaimana kaifiatnya, bentuknya kita tidak tahu ya. Nah, mereka mentakwil Alkitab dan Sunnah kepada apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa'timaduhum 'alal aqli. Wa'timaduhum 'alal aqli. Dan mereka bersandar kepada akal mereka. Wa'timaduhum 'alal aqli, dan mereka bersandar kepada akal. Jadi akal itu menurut mereka itu lebih utama daripada wahyu. Akal itu di atas wahyu. Wahyu itu Al-Quran maupun hadis harus tunduk kepada akal. Kalau tidak sesuai dengan akal maka imma ditakwil atau bahkan ditaktil, dihilangkan. Ya. Wa 'alal ahadithi wa 'alal ahadithi adh-dha'ifati wal wahiyati wal makdzubati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga bersandar 'alal ahadits adh-dha'ifah, kepada hadis adh-dha'ifah apa? Hadis-hadis yang dhaif. Kebanyakannya hadis dhaif. Kalau hadis sahih berarti itu salah paham. Wahiyah sama juga artinya wahiyah ini lemah. Wal makdzubah, dan dusta, hadis yang palsu, hadis yang dusta. Ya, dusta kepada Nabi SAW. Mengatakan bahwasanya Nabi SAW yang mengatakan padahal bukan. Hadis palsu. Yang dusta ala Rasulillah SAW. Yang dusta kepada Nabi SAW. Kemudian apalagi wattiba'uhum lil mutasyabih. Wattiba'uhum lil mutasyabih, dan mereka senantiasa mengikuti yang mutasyabihat. Ya. Ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian wa tahrifuhum lil adillati wa ta'wiliha ta'wilan fasidan. Ya, wa tahrifuhum lil adillah wa ta'wiluha ta'wilan fasidan. Dan mereka mentahrif dalil-dalil, mengubah atau menghilangkan dalil-dalil. Dikarenakan tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa ta'wiluha ta'wilan fasida. Kemudian mereka mentakwilnya dengan takwil yang sesat. Mereka mentakwil dengan takwil yang sesat. Ya. Nah, kemudian yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala wa bil jumlati faftiraqu ahlil kitabi waftiraqu hadhil ummati ala 73 firqatan innama aujabahu ta'wilu. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, wabil jumlati faftiraku ahlil kitabi waftiraku hadhil ummati ala 73 firqatan innama aujabahu ta'wil. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab apa nih? I'lamul
muwaqqi'in. Ya, ilamul muwaqqi'in. Kita ini yang pemula-pemula ini yang masih baca usul salasah itu ya, atau apa lagi usul sittah, qawaidul arba. Kalau baca kitab Ilamul Muwaqqi'in ini pusing. Karena ini bahasanya tinggi, pembahasannya tinggi. Apalagi dia berbicara tentang usul fikih. Memang yang cocok membaca kitab ini Ilamul Muwaqqi'in itu para doktor, Karena pembahasannya tinggi ya, pembahasan tinggi. Ini kitab Ibnul Qayyim. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wabil jumlah secara keseluruhan. Wabil jumlah secara keseluruhan, bukan jumlah hasil ya. Jumlah. Tapi di sini artinya secara keseluruhan, faftiraku ahlil kitab, perpecahannya ahlul kitab. Perpecahannya ahlul kitab. Para ahlul kitab. Kemudian waftiraku hadhil ummah, dan perpecahan umat ini. Yaitu umat ini siapa? Umat Islam. Perpecahan ahlul kitab dan perpecahan umat Islam kepada berapa? Ala 73 firqah. Kepada 73 golongan. Innama aujabahu ta'wil, karena mereka memaksa untuk mentakwil. Karena mereka memaksa diri untuk mentakwil. Jika ada sedikit yang tidak sesuai, mereka takwil semua. Ya. Jadi faktor terbesarnya ya perpecahan tersebut adalah dalam masalah ya takwil, menyelewengkan ya makna kepada makna yang ya jauh daripada kebenaran. Kemudian wa yaqulu Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, dan berkata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Jadi Ibnu Abil Izz Al-Hanafi beliau yang mensyarah Aqidah At-Tahawiyah. Yang mensyarahnya adalah Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Nah, yang menulis Aqidah Tahawiyah siapa? Siapa yang tahu? Kalau yang menulis Matan Usul Salasah siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang mensyarahnya kan banyak. Ada Syekh Utsaimin, ada Syekh apa lagi? Syekh Fauzan atau yang lainnya. Nah, di sini kan yang mensyarah Aqidah Tahawiyah Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Nah, yang menulis syarah Aqidah Tahawiyahnya siapa? Siapa? Imam At-Tahawi. Al-Imam At-Tahawi. Makanya namanya Aqidah Tahawiyah. Jadi dari bagian nama dari imam tersebut. Imam At-Tahawi. Yang mensyarahnya adalah Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Yang menulis Usul Sittah siapa? Usul Sittah. Iya. Mensyarahnya banyak ya. Ya, wahal kharajatil khawariju wa'tazalatil mu'tazilatu ya warafadat ar-rafidatu waftaraqatil ummatu ala 73 firqatan illa bitta'wil fasidi wa hal kharajatil khawariju wa'tazalatil mu'tazilatu wa rafadat ar-rawafidhu waftaraqatil ummatu ala 73 firqatan illa bitta'wilil fasidi. Ya, nah di sini wahal, hal itu artinya apa? Apakah istifham ya? Tapi hal ini maksudnya apa? Manafi. Ya. Dalam Al-Qur'an ada istilahnya istifham ingkari. Bertanya tapi dalam maksudnya ingin mengingkari. Ya.
Misalnya hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maksud hal apakah itu adalah manafi. Tidaklah maksudnya apa? Tidaklah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Ini juga sama. Hal maksudnya apa? Tidaklah. Ya. Kata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, dan tidaklah kharajatil khawarij, menyimpangnya atau keluarnya khawarij dari barisan para sahabat. Ya, tidaklah ya keluarnya orang-orang khawarij. Khawarij kan dari kata kharaja. Kharaja itu maksudnya apa? Keluar dari ketaatan kepada Nabi SAW. Ya, ketaatan khalifah. Wa'tazalatil mu'tazilatu, dan menyimpangnya orang-orang Mu'tazilah. Ya, tidaklah keluarnya orang-orang khawarij dari kebenaran. Wa'tazalatil mu'tazilatu, dan menyimpangnya orang-orang Mu'tazilah. Wa rafadat ar-rawafidhu, dan menyimpangnya orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah. Kemudian waftaraqatil ummatu, dan berpecahnya umat Islam kepada ala 73 firqatan, kepada 73 golongan, illa bitta'wilil fasid, melainkan karena takwil yang sesat. Ya, takwil yang sesat. Ya. Takwil yang jauh daripada takwilnya para sahabat. Ya. Sedikit lagi, fahadzal manhajul ladzi salakahu ahlul ahwa'i wal bid'ah mukhalifun liminhaji ahli sunnati wal jama'ati fin nadhari wal istidlali wa huwa min a'zami awamili tafarruqil ummati al-islamiyyati. Ya. Kata Syekh, fahadzal manhajul ladzi salakahu ahlul ahwa' wal bid'ah. Dan metode yang ditempuh oleh ahlul ahwa wal bidah ini, ya, maka metode yang ditempuh oleh ahlul ahwa wal bidah ini, ya, mukhalifun limin haji ahli sunnati wal jamaah, itu menyelisihi. Mukhalifun apa? Menyelisihi. Jadi yang mereka tempuh oleh ahlul ahwa wal bidah, ya, dalam memahami Al-Quran was sunnah, mukhalifun, menyelisihi limin haji ahli sunnati wal jamaah. Menyelisih apa? Manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Fin nadhari wal istidlali, baik dalam melihat dalil, ya, baik dalam melihat dalil, wal istidlal, dan dalam berdalil. Ya. Ada istilah dalil, ada istilah istidlal. Terkadang dalilnya benar, terkadang dia memang membawakan dalil dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Namun istidlalnya, pendalilannya itu salah. Misalnya ada orang yang bisa kita tanya, coba antum bawakan hadis yang ayat yang memerintahkan kita untuk misalnya mengeluarkan zakat misalnya. Kemudian dia membawakan apa? Ayat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat tentang puasa. Dalil yang dia bawakan benar. Dalil memang. Cuma istidlalnya, pendalilannya salah, tidak sesuai. Itu jadi masalah. Dia memang bawakan dalil. Namun istidlal, pendalilannya tidak sesuai. Masih banyak lah. Makanya ini juga diantara faktor yang menjadikan ahlul bid'ah wal ahwa itu sesat. Karena pendalilannya salah. Wa huwa min a'zami awamili tafarruqi al-ummati al-islamiyyah. Dan itulah faktor terbesar, a'zami awamil, faktor terbesar tafarruq, perpecahan umat Islam. Faktor terbesar perpecahan umat Islam adalah dalam perkara melihat dalil dan beristidlal, berdalil. Nah, cukup sampai di sini, ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa akhina wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.